What's your name, buddy? Brian Newell. If you can make a half-court shot with $20,000. God, you're Kevin Durant. I wish I had your talent. I wish I can give it to you, man. But look, hard work beats talent, and when talent fails to work hard. Ini adalah kisah hidup Brian dan Kevin Durant yang secara tidak sengaja saling bertukar bakat, di mana Durant yang merupakan pemain NBA terkenal secara nggak sengaja memberikan kekuatannya kepada bocah yang sama sekali tidak memiliki skill dalam bermain basket. Penasaran dengan filmnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Cerita dimulai dengan pertandingan basket antar sekolah, di mana seorang pelatih dan asisten pelatih sangat frustasi karena tim mereka tertinggal dengan cukup jauh. Saat pertandingan akan dimulai, sang pelatih bertanya kepada asistennya tentang seorang anak laki-laki yang baru saja lewat. Asisten itu menjawab bahwa anak itu adalah Brian yang merupakan manajer tim. Brian adalah anak yang bercita-cita menjadi pemain basket hebat. Namun kenyataannya, saat itu dia hanya menjadi anak yang menjadi bahan bulian di tim basket. Kemudian, scene memperlihatkan Brian yang sedang menonton pertandingan basket pemain idolanya yang bernama Kevin Durant. Brian sangat kagum melihat teknik bermain Durant, terutama karena Durant selalu mencetak banyak poin dalam setiap pertandingannya. Melihat Durant beraksi, Brian berpikir dalam hati bahwa dia juga bisa melakukannya seperti Durant. Dengan semangat yang membara, Brian pergi ke samping rumahnya untuk mencoba melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan Durant. Namun ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Beberapa kali bola lepas dari tangannya, bahkan adik Brian sampai diam-diam merekam aksinya. Scene lalu berpindah ke Durant dan manajernya yang bernama Alan. Saat itu, setelah pertandingan berakhir, para penggemar Durant menunggu untuk mendapatkan tanda tangan dan juga foto. Malam itu Durant bermain sangat bagus. Kemudian kita berpindah ke sekolah Brian, di mana teman dekatnya yang bernama Mitch sedang saling mengobrol. Tiba-tiba, Brian terpesona oleh seorang murid baru yang bernama Isabel. Meskipun Isabel terlihat menarik, Mitch menyarankan agar tidak berkenalan dengannya karena di sekolah Brian terkenal sebagai anak yang culun. Namun tiba-tiba Brian berusaha menyapa Isabel karena dia percaya bahwa Isabel belum tahu jika dirinya adalah anak yang suka dibully oleh teman-temannya. Saat Brian hendak menyapa Isabel, secara tiba-tiba dia dihadang oleh Connor yang menunjukkan video Brian saat mencoba melakukan aksi seperti Kevin Durant dan dia pun jatuh. Hal ini pun membuat Brian malu dan rencananya untuk berkenalan dengan Isabel batal. Setelah mengalami kejadian memalukan di sekolah, Brian merenungi nasibnya di atas tempat tidur. Ayah Brian datang untuk menghiburnya. Dia pun mengajaknya menonton pertandingan basket langsung Kevin Durant. Saat jeda pertandingan, Brian memiliki kesempatan untuk maju ke dalam panggung. Di sini, Brian pun langsung turun ke lapangan. Brian berpeluang untuk mendapatkan uang senilai $20.000 jika dia berhasil memasukkan bola ke dalam ring. If you can make a half-court shot, you're leaving here with $20,000. Saat mencoba melemparkan bola, ternyata Brian gagal untuk memasukkan bola itu. Di sisi lain, seorang penonton bernama Connor juga sedang merekam kejadian itu agar dia bisa membuli Brian di kemudian hari. Di sini Brian kecewa karena tidak berhasil memasukkan bola. Namun Kevin Durant memberinya semangat. Di sini Brian berharap bahwa dirinya bisa mendapatkan bakat yang Durant miliki. Durant pun menjawab, "Aku berharap aku bisa memberikan bakatku kepadamu." Saat memberikan bola yang sudah ditandatangani, Brian merasakan energi yang mengalir dari Durant ke dirinya. I wish I had your talent.
I wish I can give it to you, man, but look, hard work beats talent when talent fails to work hard. Cerita pun berpindah saat Brian bangun dari tidurnya dan mendengar suara radio yang mengatakan jika tim Thunder kalah telak dalam pertandingan. Brian pun langsung ke kamar mandi di mana keanehan pun mulai terjadi. Saat melepas pakaian, semua yang dilemparkannya tepat masuk ke keranjang baju kotor di luar kamar mandi. Selanjutnya, cerita pun beralih ke Brian yang saat itu berada di sekolah dan sedang melakukan praktikum. Gurunya meminta Brian untuk mengambil organ hati. Brian pun mengambil organ itu dan menunjukkan kemampuan spinning yang membuat sahabatnya terheran-heran. Pada suatu malam, Brian dan Mitch memutuskan untuk mengunjungi pasar malam. Sesampainya di sana, Brian melihat Isabel yang sedang berdiri di samping Connor. Di sini Connor sedang berusaha memasukkan bola basket ke dalam ring untuk memenangkan hadiah, tapi sayangnya dia tetap gagal. Lalu Brian dan Mitch dibuat ketawa oleh usaha Connor yang tidak membuahkan hasil. Connor yang jengkel kemudian meminta Brian untuk mencoba permainan itu. Brian dan Mitch sempat berpikir untuk pergi dari tempat itu. Namun Brian memutuskan untuk kembali dan mencoba melemparkan bola itu. Just make sure there's no mascots around. He's not even working. Dengan luar biasa, bola pertama yang dilemparkan Brian ternyata langsung masuk. Connor yang awalnya beranggapan bahwa itu hanya keberuntungan, memberi bola kepada Brian untuk dilempar lagi. Brian kembali melempar bola dan lagi-lagi bola itu masuk dengan sempurna. Connor memberikan bola untuk ketiga kalinya dan Brian masih bisa memasukkannya tanpa kesulitan. Connor yang merasa jengkel akhirnya meninggalkan mereka. Sebagai imbalannya, Brian mendapatkan boneka panda yang besar dan ia berikan kepada Isabel. Di momen itulah menjadi awal perkenalan mereka. Adegan pun berganti di mana saat itu Kevin Durant yang tampak sedang berlatih. Saat berusaha melemparkan bola ke dalam ring, tidak ada satupun bola yang berhasil dia masukkan. Seakan-akan dia ini kehilangan kemampuannya. Sedangkan di tempat yang berbeda, Brian berlatih di rumah dengan kemampuan yang telah berkembang pesat. Semua lemparan dan teknik yang sebelumnya tidak dapat dia kuasai, kini dilakukannya dengan sangat mudah. Brian kemudian datang ke lapangan latihan dengan harapan bisa bergabung bersama dengan tim. Meskipun permintaannya ditolak oleh pelatih, Brian tidak menyerah. Dia membuktikan kemampuannya dengan bermain 1 lawan 1 langsung di lapangan dengan Connor. Di sini Brian mengejutkan semua orang dengan penampilannya, kecuali Connor yang tampak terlihat sangat tidak senang. Setelah mengesankan pelatih dengan kemampuannya yang luar biasa, Brian diangkat menjadi pemain utama tim Eagles. Namun saat pertandingan resmi, Connor terlihat enggan mengoper bola kepada Brian. Padahal saat itu, posisi Brian terlihat kosong. Melihat kejadian itu, sang pelatih kemudian memarahi Connor dan mengancamnya akan mengganti jika masih berbuat egois terhadap tim. You pass Brian that ball, you'll be on Jackson. He will. Masalah ini akhirnya teratasi dan Brian mampu membuktikan dirinya sebagai bintang di lapangan. Dan dia membawa tim Eagles meraih kemenangan demi kemenangan. Kini Brian menjadi terkenal. Dia dikagumi oleh semua orang di sekolah dan selalu berhasil mencetak skor terbanyak di setiap pertandingan. Sebaliknya, Kevin Durant mengalami penurunan drastis dalam performanya dan media memberitakan betapa buruknya penampilannya saat ini. Meski demikian, manajernya berusaha mengembalikan semangat Kevin, bahkan dengan membawakan ibunya yang membawa sup ayam racikan neneknya. Sementara itu, Brian dan Isabel semakin dekat satu sama lain. Bahkan, waktu mereka dihabiskan dengan aktivitas-aktivitas menyenangkan seperti bermain go-kart. Adegan pun berpindah dalam sebuah sesi syuting iklan sepatu, di mana saat itu Kevin Durant mengalami kesulitan yang luar biasa.
Setiap kali dia mencoba melakukan adegan dengan sepatu baru, dia selalu terjatuh dan gagal memasukkan bola. Sang sutradara mulai frustasi dengan kegagalan itu. Bahkan suatu ketika, bola yang dilempar Duran secara tidak sengaja malah mengenai sang sutradara. I could do spin moves like never before. Situasi ini membuat sutradara itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan syuting sementara, dan dia menyatakan kekecewaannya kepada Alan, manajer Duran. Sementara itu Alan yang berada di ruangan membaca berita-berita yang mengabarkan tentang performa buruk Duran. Bahkan televisi dan majalah di ruangannya penuh dengan komentar negatif dari para presenter dan juga komentator tentang penurunan drastis dalam permainannya. Di tengah kekecewaan ini, sebuah berita di televisi menarik perhatiannya. Berita itu tentang seorang pemain lokal yang berbakat luar biasa, yang bahkan disebut-sebut dapat menjadi Kevin Durant berikutnya. Sang pembawa berita menyebut pemain ini adalah anak yang sempat melakukan tembakan luar biasa dalam pertandingan Thunder beberapa minggu lalu. Menariknya, ada spekulasi bahwa anak ini mungkin telah mencuri bakat Durant. Alan mulai melakukan perbandingan antara video permainan Durant dan video permainan Brian. Dari perbandingan itu terlihat jelas bahwa Brian memang bermain dengan gaya yang sangat mirip dengan Durant. Menyadari kemiripan itu, Alan langsung pergi untuk menyaksikan pertandingan basket Brian secara langsung. Alan pun terkesima dan terpukau dengan kemampuan bermain Brian. Setelah menyaksikan pertandingan, Alan dengan cepat menemui Durant dan menyampaikan penemuannya ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan sumber hilangnya kemampuan itu, yaitu ternyata telah diambil oleh Brian, anak yang telah melakukan tembakan hebat itu saat pertandingan di tim Thunder. Durant awalnya menolak teori aneh itu, bahkan memperingatkan Alan bahwa pemikiran seperti itu bisa membuatnya dipecat. Man, I love you, man. You do a lot for me. If you put this idea out, I guarantee you're fired. Namun pada suatu hari, saat Brian dan Isabel sedang menghabiskan waktu bersama, Alan mendekati mereka. Awalnya, kedatangan Alan membuat Brian dan Isabel gak suka. Namun suasana berubah ketika Alan memperkenalkan diri sebagai manajer Kevin Durant dan membuat Brian sangat senang. Keesokan harinya, Alan dan Durant datang ke sekolah tempat Brian belajar. Durant terkejut karena sebelumnya Alan mengaku bahwa kunjungan itu merupakan bagian dari program penyuluhan sosial untuk sekolah yang kurang mampu. Namun nyatanya itu hanya akal-akalan dari Alan untuk meyakinkan Durant bahwa bakatnya telah diambil oleh Brian. Saat memasuki ruangan kelas, Brian yang sedang melakukan pelajaran matematika, Alan menciptakan situasi agar Durant dan Brian bisa berinteraksi secara langsung. Alan menyuruh Brian untuk menjawab pertanyaan matematika di papan tulis, dan sementara itu dia memperkenalkan Durant kepada siswa-siswa lain sebagai kejutan. Setelah Brian selesai menjawab, Alan mencoba melakukan tindakan dengan menyatukan tangan Durant dan Brian. Dia berharap bahwa bakat Durant yang hilang akan kembali. Namun ternyata hal itu tidak berhasil. Alan tak kehabisan akal. Dia meminta kepada Brian dan Durant untuk meluangkan waktu berdua di luar kelas. Mereka pun berjalan keluar dan Alan terus mencoba berbagai cara dengan menyentuhkan tangan Kevin ke Brian. Berbagai upaya ini menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman di antara mereka. Dalam upaya terakhirnya, Alan memberikan sepatu gratis untuk tim basket sekolah dalam suatu acara di sekolah Brian. Setelah acara, Alan mengatur sesi foto bersama dan terus berusaha untuk mendekatkan Durant dan Brian dengan harapan bakat Durant bisa kembali. Setelah kegiatan itu, Alan bertanya kepada Durant, apakah ada perubahan yang dia rasakan saat berada di dekat Brian? Durant yang semakin frustasi mengungkapkan bahwa dia telah sadar semua orang mentertawakan permainannya dan dia merasa upaya Alan tidak membawa perubahan yang berarti. Di tempat lain, Brian sedang bertanding dan terlihat sangat percaya diri. Tapi sikapnya ini menjadi egois, bahkan dia tidak mau mengoper bola kepada rekan satu timnya. Sementara itu, Durant juga bertanding tetapi performanya tidak membaik. Bahkan para komentator mulai khawatir jika tim Thunder akan kalah dan awal dari kehancuran total Durant.
Scene pun berpindah di mana Brian memutuskan berpesta bersama teman-temannya. Pada kesempatan itu, Isabel merasa tidak nyaman dengan sikap sombong Brian. Dia pun memilih untuk meninggalkan pesta itu. Sebelum dia beranjak pergi, Brian mencoba mengajaknya berbicara di tempat lain. Namun belum sempat mereka berdua berbicara, Brian dipanggil oleh teman-temannya dan Isabel pun pergi. Di sisi lain, Mitch terlihat sedang membereskan kaos bergambar Brian sambil menelponnya untuk mengingatkan tentang suatu acara yang mereka rencanakan bersama. Namun Brian terlalu sibuk hingga tidak bisa bergabung dengan Mitch. Sementara itu, di tempat Brian berada, kegembiraan terhenti ketika suara kedatangan orang tuanya. Semua anak-anak panik dan bersembunyi, tetapi yang datang ternyata adalah Alan. Alan mengungkapkan kekhawatirannya pada Duran tentang perubahan drastis dalam bakatnya setelah bertemu dengan Brian. Sebelumnya, Brian tidak pernah masuk tim dan meraih rata-rata 48 poin per pertandingan. Ini sebuah peningkatan yang gak masuk akal. Alan mencurigai bahwa bakat yang dimiliki Brian bukanlah miliknya sendiri, tapi milik Kevin Durant yang dikenal tidak pernah gagal mencetak poin. Namun kini dia tidak bisa mencetak 1 poin pun. Tentu saja hal ini akan membuat kecewa masyarakat Oklahoma dan penggemar tim Thunder. Who cheer each win and ache each loss, just like you did. Sementara itu, scene berpindah di mana pelatih Eagles yang sedang berpidato di lapangan basket. Mereka bersiap untuk memasuki babak playoff untuk pertama kalinya. Saat para pemain sedang bersiap untuk dipanggil, Brian bertemu lagi dengan Isabel. Isabel menyatakan keinginannya untuk bersama Brian setelah musim basket berakhir. Brian kemudian mengatakan bahwa Isabel memperhatikannya karena permainan basketnya. Namun Isabel mengatakan bahwa dia mulai memperhatikannya saat pertama kali masuk sekolah. Di tengah situasi itu, sang pelatih dan para penggemar memanggil Brian untuk bergabung dalam perayaan. Sebelum pergi, Brian bertanya kepada pelatih seberapa baik dirinya masuk ke dalam tim. Sang pelatih menjawab tidak peduli bagaimana caranya Brian sampai di sini, yang terpenting adalah dia sudah menjadi bagian dari tim sekarang. Keesokan harinya, saat Brian sedang berayun-ayun mengayuh sepedanya, pandangannya tertuju pada poster yang menampilkan wajah Kevin Durant. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Brian segera menelpon Alan untuk menjemputnya di tempat latihan Durant. Setelah tiba di sana, Durant merasa heran dengan kedatangan mereka. Brian pun menjelaskan bahwa dia ingin mengembalikan bakat Durant yang secara tidak sengaja telah diambilnya. Alan pun mendorong Brian untuk menunjukkan kemampuannya dalam melakukan gerakan basket yang biasa dilakukan oleh Durant. Bahkan hingga gerakan spesial Durant yang hanya bisa dilakukan olehnya. Namun meskipun sudah banyak upaya dilakukan, mereka tetap belum berhasil mengembalikan kemampuan Kevin. Brian kemudian mengakui bahwa dia tidak sengaja mengambil bakat Durant dan meminta maaf. Durant memberikan permintaan maaf itu dan memutuskan untuk memulai basket dari awal lagi. Brian lalu pergi ke rumah Isabel dan menceritakan situasi yang terjadi antara dirinya dengan Durant, di mana bakat mereka telah saling tertukar. Brian juga menunjukkan sebuah video untuk memberikan penjelasan tentang keanehan yang terjadi. Brian pun menyadari bahwa keanehan ini berasal dari peristiwa saat dia tidak sengaja melempar bola ke maskot yang membuat bakatnya tertukar dengan Kevin Durant. Kemudian, Brian buru-buru pergi ke tempat Kevin yang sedang bertanding. Di sana, Brian meminta Durant untuk menjatuhkan maskot yang mengejarnya dengan bola, agar bakat kembali ke tempatnya semula. Setelah itu, energinya pun kembali mengalir dari Brian menuju ke Durant. Durant pun langsung mencetak banyak angka dan membawa timnya menuju kemenangan. Sementara itu, ketika Brian berlatih di rumahnya, tembakannya tidak masuk dan membuatnya kembali tidak percaya diri. Keesokan harinya, di sekolah Brian melihat Mitch, tetapi temannya itu langsung mengalihkan pandangannya. Hal ini membuat Brian merasa seolah-olah Mitch menjauhinya. Brian menyadari bahwa perilakunya sebelumnya telah menyebabkan temannya menjauh dan dia pun meminta maaf. Akhirnya mereka pun berteman kembali. Kini Brian dan timnya bersiap untuk bertanding.
Di sini terlihat Brian tidak bersemangat karena dia sudah tahu bahwa permainannya pasti akan buruk. Saat pertandingan dimulai, dia banyak melakukan kesalahan dan tidak mampu mencetak angka. Sang pelatih kemudian meminta waktu istirahat karena merasa tim mereka terlalu banyak diserang. Brian lalu berencana untuk duduk di bangku cadangan, tetapi pelatih menolak karena menyadari bahwa Brian merupakan pemain kunci untuk meraih kemenangan. Di tengah permainan, Duran dan Alan datang untuk menonton. Duran memberikan kode kepada Brian untuk memberikan semangat. Kemudian, Brian meminta teman-temannya untuk berkumpul dan menyampaikan strategi permainan. Meskipun Brian tidak bisa mencetak angka, dia menjadi seorang pemain yang aktif dalam merebut bola dan memberikan umpan dengan baik. Dengan bersama-sama, tim Eagles mulai mencetak banyak poin. Dan dalam detik 15 terakhir, saat Brian memegang bola, dia terlihat ragu untuk melakukan tembakannya yang terakhir. Namun karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengoper bola ke rekan setimnya, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tembakan 3 poin tanpa ragu-ragu. Dan tidak diduga tembakannya itu berhasil masuk sehingga tim Eagles berhasil memenangkan pertandingan. Semua orang bersorak gembira dan Brian memberikan penghormatan kepada Kevin Durant sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Dan film pun selesai. Dalam film ini kita bisa belajar untuk tidak pantang menyerah. Walaupun kita nggak punya bakat menonjol, tapi dengan kerjasama dengan tim dan semangat pantang menyerah itu pasti akan membawa kita kepada kemenangan.